Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini pada acara evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan 2 tahun 2023 dan juga pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA Triwulan 3 2023. Baik Bapak Ibu semua, selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama, penayangan video anti korupsi dan anti gratifikasi yang telah ditayangkan di awal, pembukaan, sambutan dari Kepala KPPN Bekasi yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, pemaparan materi evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan 2 tahun 2023, pemaparan materi pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA Triwulan 3 tahun 2023, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, agar diberikan kelancaran pada kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Bekasi yang hari ini berhalangan hadir, diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, kepada Bapak Muhammad Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Yoha. Para peserta sama-sama saya mengucapkan syukur ya untuk kita bisa menghadiri MONES PA pelaksanaan anggaran dan pemutakhiran data RPD siang hari. Hari ini bagaimana materi yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara, kami harapkan Pak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Karena batas waktu untuk pemutahiran sendiri jatuh pada minggu ini ya, pada hari Jumat. Kan ya Pak Ibu dapat di acara di siang dan dapat mengambil pelajaran dari akan disampaikan siang sehingga berguna untuk akan kinerja pelaksanaan di periode berikutnya. Langsung aja. Tes ya. Ini ada orang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk siang hari ini. Saya harapkan mudah-mudahan kita dapat lancar untuk mengikuti acara hari ini sehingga dapat berguna untuk meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran di periode berikutnya. Dengan ini kami atas nama Kepala KPPN Bekasi kami buka acara untuk dilaksanakan. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras atas sambutan yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir, silakan untuk menyalakan kamera untuk kami abadikan untuk sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi, minta tolong dibantu Mas Daru. Iya, baik Bapak Ibu, di sini ada 3 layar ya. Ya, pokoknya yang ini oke, 3 layar, silahkan berpos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mas Daru atas bantuannya untuk sesi dokumentasi. Untuk acara selanjutnya, yaitu materi paparan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan 2 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Prasetyo. Kepada Bapak Muhammad Prasetyo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Yoha. Izin untuk share screen. Sharing ya Mbak ya. Sudah ya? Baik Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, pada sesi pertama ini, saya akan coba menyampaikan informasi mengenai perkembangan data capaian kinerja pelaksanaan anggaran ya sampai dengan periode semester 1. Sebagaimana yang udah ketayang belum Mbak? Udah ya, oke. Sebagaimana yang telah ditayangkan di sini, kita bisa melihat inilah capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satker ya, akumulasi dari seluruh satker di periode seluruh satker mitra KPPN Bekasi di periode sampai dengan triwulan 2 atau semester 1 di tahun anggaran 2023. Di sini kita bisa melihat yang warna merah muda ini adalah nilai dalam skala 100 ya. Untuk memudahkan melihat angkanya ya, dalam skala 100 kita melihat untuk indikator pertama di revisi DIPA nilainya alhamdulillah pada saat ini masih maksimal. Jadi nilainya mencapai 100, kemudian di deviasi halaman 3 DIPA ini nilainya mencapai 55,33. Deviasi halaman 3 DIPA ini adalah merupakan tingkat akurasi ya, yang indikator yang menunjukkan tingkat akurasi rencana penarikan dana bulanan yang satker ya, yang tercantum di halaman 3 DIPA masing-masing satker. Nah, ini akurasinya baru mencapai 55,33. Kemudian untuk penyerapan anggaran ini nilainya 83,83. Kemudian belanja kontraktual ini berasal dari ketepatan waktu pendaftaran kontrak ya, pendaftaran kontrak sebesar 96,83. Kemudian penyelesaian tagihan ini adalah ketepatan waktu pengajuan ya SPMLS yang tidak melebihi dalam periode 17 hari kerja terhitung mulai tanggal BAST atau BAPP. Kemudian pengelolaan UP dan TUP ini mencapai cukup tinggi juga 98,40. Kemudian indikator dispensasi SPM masih 100 karena ini biasanya nanti di triwulan keempat.
Kemudian yang terakhir adalah capaian output. Ini mencapai 99,01. Jadi cukup tinggi. Terima kasih kepada Bapak Ibu kemarin yang hingga minggu kemarin dalam 5 hari kerja pertama di bulan Juli untuk penyampaian laporan caput ya. Bulan Juni sudah seluruhnya, hampir seluruhnya menyampaikan laporannya dengan baik. Dari ke-8 indikator ini akumulasinya adalah mencapai nilai akhir 91,41. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di dalam tabel ini di bagian atas adalah ada kualitas perencanaan. Jadi 8 indikator dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kualitas perencanaan anggaran mencapai 77,67. Kemudian ada kualitas pelaksanaan anggaran, ini cukup tinggi mencapai 95,49. Kemudian kualitas hasil pelaksanaan anggaran mencapai 99,01. Jadi ada 3 aspek ini, nilai dari ketiga aspek ini yang akan terakumulasi ke tingkat kementerian dan lembaga di masing-masing satker ya. Silakan nanti Bapak Ibu sambil mengikuti untuk membuka aplikasi Omspan, kemudian mengecek nilai. Ini kan nilai akumulasi ya. Silakan untuk mengecek nilai IKPA. Pilih periode sampai dengan bulan Juni. Jadi dari membuka Omspan, kemudian beralih ke modul Monek PA dan silakan untuk melihat nilai IKPA masing-masing. Selanjutnya kita melihat perkembangannya. Ini capaian nilai IKPA triwulanan di dalam tahun 2023 tahun anggaran. Untuk indikator pertama, revisi DIPA dengan nilai tertimbang 10 di triwulan pertama 100 dan di triwulan kedua mencapai 100. Jadi progres triwulan terakhir adalah tetap. Deviasi halaman 3 DIPA, nilai tertimbang 10, dari 44,69 menjadi 55,33. Berarti terjadi kenaikan ya, yang cukup lumayan ya, walaupun dia masih akurasinya masih bisa dikatakan ini baru di tengah-tengah ya, 55,33. Kami harapkan untuk nanti periode berikutnya semakin baik. Kemudian penyerapan anggaran dengan nilai tertimbang 20, ini di triwulan 1 nilainya 93,05, di triwulan 2 83,83. Jadi ada penurunan. Kemudian belanja kontraktual 97,65 menjadi 96,83, menurun juga. Kemudian penyelesaian tagihan dari semula 100 menjadi 98,38, ini berarti menurun. Kemudian pengelolaan TUP juga mengalami penurunan dari 98,93 menjadi 98,40, sedikit penurunannya. Kemudian dispensasi SPM masih tetap 100, kemudian capaian output ini mengalami kenaikan dari 98,85 menjadi 99,01. Untuk nilai akhir secara total, jadi di triwulan 1 semula 92,45 menjadi 91,41. Jadi ada sedikit penurunan ya. Selanjutnya dari 76 satker ya di mitra KPPN, 76 satker mitra KPPN Bekasi. Ini kami coba untuk kategorikan sesuai dengan Per 5 tahun 2022 terkait dengan kategori nilai IKPA. Yang memperoleh IKPA di atas mulai 95 ke atas di triwulan 1 dari 21 menjadi 25 satker di triwulan kedua. Jadi meningkat. Kemudian untuk jumlah satker yang memiliki nilai dari 89 sampai 95 dari 4 satker menjadi 38. Kategorinya adalah baik. Kemudian yang
nilai IKPA-nya mulai 70 hingga di bawah 89 atau kategori cukup, dari 12 satker menjadi 13 satker. Kemudian yang di bawah 70 nilai IKPA-nya atau kategori kurang, dari semula 39 menjadi 0. Jadi seluruh kategori mengalami kenaikan, namun kami harapkan ke depannya ini khususnya bagi satker yang masih memiliki nilai IKPA di bawah 89, nanti di periode berikutnya sehingga akhir tahun bisa masuk kategori baik dan sangat baik. Selanjutnya untuk sebagai tambahan ya informasi di sini bahwa terdapat tabel komponen dan kriteria elemen IKPA. Jadi bahwa indikator setiap elemen IKPA atau indikator IKPA itu ada yang memiliki nilai komponen. Jadi perhitungannya tidak hanya berdasarkan satu indikator. Untuk revisi DIPA ini kriteria optimalnya adalah 1 kali revisi per triwulan untuk 14 jenis revisi. Nah, 14 jenis revisi apa saja ini bisa dilihat di lampiran per 5 huruf A Romawi 3 angka 1 butir 1.2.1b. Kemudian untuk akurasi RPD atau elemen deviasi halaman 3 DIPA, ini tidak ada komponennya juga, tidak ada komponen. Jadi kriteria optimal adalah untuk pemutakhiran RPD bulanan pada halaman 3 DIPA melalui mekanisme revisi administratif. Adapun kode revisinya adalah 315. Revisi ini, jadi untuk Bapak Ibu ketahui, revisi administrasi untuk pemutakhiran RPD bulanan pada halaman 3 DIPA ini tidak diperhitungkan sebagai revisi DIPA. Jadi kode revisi 315 ini tidak termasuk dari 14 jenis revisi yang diperhitungkan untuk sebagai perhitungan revisi DIPA. Adapun untuk pengajuan pemutakhiran ini memiliki batas waktu juga, ada waktu-waktu tertentu, yaitu 10 hari kerja pertama di bulan Februari, April, Juli, dan Oktober masing-masing untuk setiap awal triwulan. Adapun periode penghitungannya adalah sampai bulan November. Selanjutnya elemen ketiga berupa penyerapan anggaran. Jadi penyerapan anggaran ini perhitungannya saat ini berdasarkan target realisasi per jenis belanja ya per triwulan. Adapun jenis belanja ini saya cantumkan kode, jadi 51 untuk belanja pegawai di triwulan pertama adalah 20%. Selanjutnya, triwulan berikutnya adalah 50%, 75%, hingga 95%. Kemudian untuk belanja barang, kode 52, target penyerapan anggarannya per triwulan adalah 15, 50, 70, 90. Untuk belanja modal, 53, target penyerapan anggarannya adalah 10, 40, 70, dan 90. Sedangkan untuk bantuan sosial itu targetnya adalah 25, 50, 75, dan 95. Nilai maksimal elemen IKPA pada triwulan 4 jika target penyerapan tercapai. Jadi ini untuk yang triwulan 4 Bapak Ibu dapat memperhatikan bahwa angkanya tidak pernah, angka untuk target penyerapan ini tidak pernah mencapai 100. Artinya apa? Jika target penyerapan anggaran sudah mencapai masing-masing jenis belanja ini mencapai 95, 90, dan 95, berarti nilainya sudah maksimal. Sepanjang capaian target output telah tercapai. Jadi tidak perlu penyerapan anggaran hingga 100%.
dengan catatan capaian outputnya telah tercapai seluruhnya. Selanjutnya, elemen IKPA berikutnya adalah belanja kontraktual. Nah, ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, akselerasi kontrak. Yang ketiga adalah akselerasi kontrak belanja modal atau kode jenis belanja 53. Adapun kriteria optimalnya adalah kontrak didaftarkan dalam rentang waktu 5 hari kerja terhitung mulai tanggal kontrak. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya, terutama operator PPK. Jadi sepanjang kontrak ini telah ditandatangani atau sudah disepakati di tanggal tertentu, agar segera direkam. Kemudian disampaikan, dikirim ke KPPN untuk didaftarkan. Yang kedua, akselerasi, ada kriteria atau komponen akselerasi kontrak. Ini adalah kontrak yang didaftarkan sampai dengan triwulan 1 dengan nilai kontrak di atas 50 juta. Kenapa sampai dengan triwulan 1? Karena Bapak Ibu saat ini bisa mendaftarkan setelah DIPA diterima di bulan November, ada namanya mekanisme kontrak pradipa. Gitu. Jadi untuk kontrak sendiri tertanggal paling cepat bisa tanggal 1 kalau hari kerja ya 1 Januari atau tanggal 2 Januari itu bisa didaftarkan di bulan Desember. Jadi istilahnya sekarang ada kontrak pradipa dengan nilai kontrak di atas 50 juta. Selanjutnya untuk akselerasi kontrak belanja modal, ini juga untuk mendorong Bapak Ibu untuk segera melakukan kontrak sedini mungkin. Jadi diberlakukan nilai progresif dan berdasarkan pendaftaran kontraknya itu. Nilai progresif ini per triwulan berturut-turut. Pada triwulan pertama, jika didaftarkan kontrak ini di triwulan pertama akan memperoleh nilai 100, kemudian di triwulan kedua nilai yang diperoleh ada 90, nilai di triwulan ketiga menurun menjadi 80, dan di kontrak yang didaftarkan di triwulan 4 semakin turun menjadi hanya 70. Dari sini kita bisa melihat, silakan Bapak Ibu untuk mengatur strategi nanti ke depannya. Kalau kami menyadari bahwa ada kegiatan atau kontrak yang tidak bisa dihindari, itu baru bisa dilaksanakan di triwulan 3 atau 4. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil opsi ya dari huruf A ini tidak yang dari sisi ketepatan waktu tidak terlambat ya mendaftarkannya ke KPPN, kemudian dari akselerasi kontrak. Ini nilainya bisa mencapai kalau misalnya masuk rentang ini nilainya yang diberikan adalah 120 Bapak Ibu. Jadi bisa untuk mengkompensasi untuk nilai kontrak-kontrak yang di triwulan 3 atau di triwulan 4 baru didaftarkan. Jadi pendaftaran data kontrak ke KPPN adalah untuk pencadangan dana. Selanjutnya penyelesaian tagihan ini adalah diukur dari SPMLS yang diterima KPPN pada proses konversi tidak lebih dari 17 hari kerja terhitung mulai tanggal BAST atau BAPP. Selanjutnya elemen berikutnya adalah pengelolaan UP dan TUP. Ini memiliki 3 komponen juga. Komponen pertama adalah ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, ditambah setoran sisa UP di akhir tahun anggaran. Ini nilai tertimbangnya untuk komponen pertama adalah 50% paling besar. Kemudian persentase GUP. Ini nilai tertimbang 25%. Kemudian ada komponen yang terakhir adalah setoran TUP. Nilai tertimbangnya adalah 25%. Adapun kriteria optimal masing-masing komponen, yang pertama adalah rentang waktu 1 bulan dan setoran pada akhir tahun anggaran. Artinya pertanggungjawaban ini dari sisi ketepatan waktunya tidak melampaui batas waktu, yaitu sebulan.
Kemudian yang kedua, persentase GUP ini adalah persentase nominal GUP disebulankan. Ini juga termasuk diperhitungkan juga kecepatan waktunya ya. Misalnya apakah dalam 25 hari, ini beda dalam pertanggungjawaban yang berumur 25 hari dengan yang lebih cepat, katakanlah 20 hari setelah UP atau GUP sebelumnya, itu nilainya berbeda. Semakin besar nominal dan kecepatan GUP. Ini adalah kriteria optimalnya. Kemudian yang terakhir, setoran TUP adalah dihitung berdasarkan persentase setoran TUP di akhir persentase setoran TUP dibandingkan dengan TUP yang dikelola dalam setahun. Ini nanti akan angkanya akan fix di akhir tahun. Kriteria optimalnya adalah tidak ada setoran TUP. Ini tergantung dari bagaimana cara menghitung anggaran ini. Pada saat pengajuan permintaan TUP ini harus benar-benar akurat perhitungan permintaan anggaran, sehingga tidak terjadi setoran TUP. Jadi untuk komponen ini yang diperhitungkan dalam elemen IKPA ini adalah terbatas pada uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang memiliki sumber dana dari rupiah murni. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu elemen dispensasi SPM. Ini nanti di triwulan 4 yang diperhitungkannya dari rasio jumlah dispensasi SPM terhadap seluruh jumlah SPM yang diajukan ke KPPN pada triwulan 4. Kriteria optimalnya adalah ketepatan waktu penyampaian SPM di triwulan 4. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada menjelang triwulan 4 biasanya ada langkah-langkah akhir tahun anggaran. Di situ akan ditetapkan jenis-jenis SPM saja. Apa saja ya jenis-jenis SPM tertentu harus disampaikan di tanggal tertentu. Ini juga memerlukan ketelitian dan persiapan untuk proses penerbitan SPM-nya sehingga tidak mengalami keterlambatan. Yang terakhir, elemen IKPA capaian output. Nah, ini tadi yang nilainya paling besar, memiliki komponen kecepatan waktu dengan bobot atau nilai tertimbang 30%. Kemudian capaian RO. RO itu output atau namanya rincian output. Itu nilai tertimbangnya adalah 70%. Jadi capaiannya ini paling tinggi. Kriteria optimalnya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan capaian output bulanan, tidak lebih dari 5 hari kerja setiap awal bulan. Dan ketercapaian output RO dibandingkan dengan targetnya. Target capaian output atau RO akhir tahun ini idealnya harus mencapai 100%. Itu ya Bapak Ibu, sebagaimana yang tercantum di halaman 1A DIPA. Di situ Bapak Ibu adalah patokannya atau di dalam target volume output ya yang tercantum di dalam POK. Di dalam POK. Nah, dalam perhitungan nilai IKPA ini ada yang tercantum di dalam Per 5 tahun 2022 ini ada salah satu pasal yang memuat exit klausul nilai IKPA. Apa itu exit klausul nilai IKPA itu tercantum di dalam pasal 20 Per Dirjen Pembenaran nomor 5 PP PB garis miring 2022. Caranya adalah melalui penyesuaian dan perhitungan data. Bagaimana mekanismenya? Ya, mekanisme pertama adalah Satker mengajukan surat perihal penyesuaian dan perhitungan data ke KPPN untuk diteruskan secara hierarkis oleh KPPN ke kantor pusat DJPB melalui Kanwil Dijen Perbendaraan setempat untuk dipertimbangkan persetujuan perubahan nilai IKPA-nya.
surat dari Satker harus memuat kronologi keterjadian dengan disertai bukti dukung yang memadai, antara lain dokumen dikirim atau laporan atau screenshot, bahkan screenshot ya tayangan aplikasi dan lain sebagainya. Surat ini bisa diajukan oleh Satker jika terjadi hal-hal yang di luar kendali Satker sehingga menyebabkan nilai IKPA-nya menjadi tidak maksimal. Antara lain kendala aplikasi. Ya. Misalnya di triwulan 4 harus menyampaikan laporan pada tepat waktu, tapi ternyata aplikasinya sedang dalam kondisi maintenance perbaikan, sehingga ini akhirnya menjadi terlambat penyampaian SPM-nya. Nah, ini bisa dipulihkan dengan mencantumkan kronologi keterjadiannya, atau nilai IKPA-nya rendah karena di KPPN mungkin ada mekanisme di KPPN yang terlewat. Nah, ini silakan untuk membuat perbaikan nilai IKPA-nya. Kemudian dari hasil MONEF di semester 1 ini dapat disimpulkan Satker akan melakukan yang pertama, monitoring progres nilai IKPA pada aplikasi Omspan Satker, termasuk memperhatikan detail datanya. Yang kedua, percepatan belanja. Karena ini Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu tadi dapat melihat ya, bahwa terjadi penurunan yang cukup besar dari indikator penyerapan anggaran. Jadi untuk yang pertama dalam rangka percepatan belanja adalah memproses tagihan dengan segera, termasuk tagihan kontraktual berdasarkan BAPP atau BAST. Yang kedua, identifikasi rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan di triwulan ketiga, guna menghindari akumulasi tagihan dan kegiatan di triwulan keempat. Silakan Bapak Ibu menilai sendiri kira-kira kegiatan mengkoordinasikan dengan PPK masing-masing Satker, kegiatan apa aja yang bisa dilakukan di triwulan ketiga untuk menghindari akumulasi tagihan dan kegiatan di triwulan keempat. Yang ketiga adalah memastikan rencana kegiatan di triwulan ketiga yang sudah disusun itu dilaksanakan sepenuhnya dengan koordinasi yang solid antara bagian keuangan Satker dengan PIC, dalam hal ini PPK pelaksana kegiatan. Selanjutnya yang ketiga, monitoring jatuh tempo pertanggungjawaban UP dan TUP. Ini lebih ke bendahara mungkin ya. Lebih ke bendahara, jadi untuk menghindari adanya setoran TUP dengan menghitung rencana anggaran kegiatan dengan akurat saat pengajuan TUP. Yang terakhir, monitoring yang keempat ini ya, monitoring saldo anggaran per akun. Nah, ini sudah memasuki triwulan 3, yang perlu diwaspadai adalah monitoring saldo anggaran per akun untuk menghindari terjadinya pagu minus. Kemudian menghitung ketercukupan anggaran yang tersedia dari saldo yang ada saat ini guna pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun. Kemudian melakukan pergeseran anggaran sesegera mungkin jika diperlukan dengan memperhatikan hal pada butir A dan B di atas. Yang terakhir, melakukan konsultasi sesegera mungkin dengan KPPN jika terjadi kendala teknis pelaksanaan anggaran maupun aplikasi. Demikian Bapak Ibu hasil dari MONEF kami terhadap nilai capaian IKPA akumulasi di semester 1 dari akumulasi seluruh Satker di KPPN Satker Mitra KPPN Bekasi. Silakan Bapak Ibu nanti untuk melihat nilai IKPA masing-masing, nilai IKPA masing-masing sebagai evaluasi, dievaluasi di masing-masing Satker, indikator mana yang perlu ditingkatkan dan bagaimana caranya nanti untuk dikoordinasikan dengan antara bagian keuangan dengan PPK atau PIC kegiatan di Satker. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hasil monitoring ini atau evaluasi di IKPA di semester pertama ini dapat
Bapak Ibu gunakan sebagai acuan guna perbaikan nilai atau meningkatkan lagi nilai IPA yang di periode berikutnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke pembawa acara, Mbak Yoha. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pras atas paparan yang telah disampaikan. Ya, perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pras ya. Jadi untuk nilai IPA, komponen IPA sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, nilai yang masih kurang bagus ya, masih di bawah tuh nilainya adalah penyerapan anggaran dan juga deviasi RPD halaman 3 DIPA ya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pras, untuk triwulan 3 ini agar didorong percepatan penyerapan anggarannya agar tercapai targetnya. Bapak Ibu kalau mau lihat targetnya berapa sih, berapa persen gitu ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri di OMSPAN, di menu Monef PA. Jadi di OMSPAN itu di atas pojok kiri atas itu ada Monef PA. Nanti kalau dibuka Monef PA-nya warnanya hijau tampilannya. Bapak Ibu bisa mengecek sendiri indikator pelaksanaan anggaran Satker masing-masing. Di situ ada komponen penyerapan anggarannya. Bisa difilter bulan Juni, nanti Mas Daru mungkin bisa disimulasi ya Mas Daru ya. Nanti bisa kelihatan itu nanti targetnya, biasanya sih targetnya bulanan, nanti kelihatan target bulanannya berapa persen, nanti Bapak Ibu bisa ngecek sendiri dari OMSPAN Bapak Ibu juga disesuaikan dengan RPD halaman 3 DIPA-nya. Makanya kita mengadakan acara hari ini karena terakhir pengajuan RPD halaman 3 DIPA ke Kanwil adalah hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Mudah-mudahan masih keburu ya Bapak Ibu. Dan ini sifatnya wajib karena merencanakan RPD halaman 3 DIPA-nya bulan Juli, Agustus, September. Ya, juga kami mengingatkan kembali untuk UP dan TUP, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring Karwas UP dan TUP melalui aplikasi OMSPAN juga. Modul pembayaran nanti minta tolong disimulasi juga Mas Daru. Di situ ada Karwas UP dan juga TUP. Ya, nanti perhitungannya juga disesuaikan pengajuan UP-nya. Memang minimal UP itu 50% dari GU itu adalah 50% dari nilai UP, tapi diperhitungkan juga untuk jumlah harinya. Ya, karena perhitungannya disebulankan. Jadi apabila Bapak Ibu mau mengajukan misalnya GUP di tanggal hari ke-20, jadi persentasenya adalah 20/30 jumlah hari sebulan dikali jumlah UP Bapak Ibu. Ya. Dan juga untuk TUP, pastikan perhitungannya telah dihitung matang-matang ya dengan rencananya, permohonan dengan rencananya agar dihitungkan matang-matang ya, agar tidak terjadi pengembalian sisa TUP ya. Jadi kalau misalnya pun kurang, kami masih menyarankan menggunakan ngambil dari GU-nya daripada lebih ya Bapak Ibu harus setor. Nah, itu juga setor-setor itu akan mempengaruhi nilai dari TUP-nya Bapak Ibu. Baik, sedikit saja dari saya. Ada bocoran nih Bapak Ibu untuk semester 1, nanti kita buat SK IKPA Award untuk semester 1. Kami akan memberikan penghargaan kepada satker-satker dengan nilai IKPA terbaik di wilayah kota dan kabupaten. Nanti ditunggu aja ya Bapak Ibu, nanti tidak melalui acara Zoom, tapi kita sampaikan melalui SK dan juga surat dari Kepala KPPN Bekasi. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemutakhiran RPD halaman 3 DIPA melalui aplikasi Sakti Triwulan 3 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional KPPN Bekasi sekaligus CSO KPPN Bekasi kepada Mas Daru Muhtarom. Waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya bisa diterima di tempat Bapak Ibu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu PPK ataupun para operator penganggaran, yang mana pada kesempatan kali ini kita sama-sama merefresh terkait RPD halaman 3 DIPA, khususnya yang akan kita gunakan di dalam periode triwulan 3 ini. Mohon izin, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam RPD halaman 3 tadi sudah kita lihat evaluasinya bersama-sama, yang mana tadi kalau kita lihat di seluruh KPPN Bekasi nilainya 5,53 kalau nggak salah ya. Jadi itulah gambaran perencanaan yang ada di Satuan Kerja Lingkup KPPN Bekasi sampai dengan triwulan 2 ini. Nilai tersebut kiranya sama-sama kita tingkatkan nantinya untuk di triwulan 3 dan tentu saja untuk triwulan 4. Jadi berdasarkan peraturan di dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 1 itu di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan secara jelas setidaknya apa, yaitu rencana penarikan dana di tiap-tiap satuan kerja. Dan juga di dalam Perdirjen nomor 7 di pasal 7 Perdirjen nomor 5 itu juga dijelaskan bahwasanya indikator kinerja deviasi halaman 3 dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana bulanan pada setiap jenis belanja. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya memutakhirkan untuk triwulan 3 ini nanti di bulan Juli dan triwulan 4 di bulan Oktober. Kira-kira seperti itu. Mengapa perencanaan kas itu menjadi hal yang penting? Yang pertama, di sini kementerian itu memiliki peran di dalam menentukan pola penyerapan anggaran yang berimplementasi kepada perencanaan kasnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja manfaatnya bagi KL, ini perencanaan kas memberikan pedoman bagi kuasa pengguna anggaran khusus yang ada di Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran, seperti memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ditetapkan itu dilaksanakan. Kemudian ada lagi mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi strateginya apa? Strateginya Bapak Ibu sekalian, khususnya para PPK, di sini menyusun strategi agar rencana penarikan dana bulanan ini dipatuhi atau diagendakan secara benar dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaiannya. Kira-kira seperti itu. Jadi adapun rencana yang telah dibuat agar ditepati atau dilaksanakan. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini di dalam regulasinya Bapak Ibu sekalian di PMK 210 itu secara jelas diatur, meskipun PMK 210 ini posisinya saat ini sudah digantikan dengan PP ya yang terbaru. Dan di peraturan yang terakhir ini bahwasanya KPA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan juga rencana penarikan dana. Kemudian PPK ini menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
dan rencana penarikan dana. Sehingga di sini jelas sekali bahwasanya Bapak Ibu PPK supaya menyusun agenda pekerjaan ataupun agenda yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mana itu berdampak pada tagihan negara nantinya. Di sini kita akan mengenal dua jenis RPD, yaitu RPD bulanan dan juga RPD harian. RPD bulanan ini yang ada di dalam 1 tahun dan itu dituangkan di dalam halaman 3 DIPA-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi yang halaman 3 DIPA-nya itu masih belum disesuaikan, supaya disesuaikan. Nah, adapun yang kedua adalah RPD harian, yang mana RPD harian memuat tanggal penarikan jenis belanja dan jumlah nominal. Sehingga ini yang namanya, kalau dikenal istilahnya saat ini adalah schedule payment date. Yang mana uang yang atau SPM yang Bapak Ibu sampaikan tidak bisa atau istilahnya akan dischedulkan atau akan dijadwalkan pencairannya pada hari tertentu tergantung Bapak Ibu membuat atau menyetujui tagihan tersebut. Kira-kira seperti itu. Agar negara juga memiliki kecukupan waktu untuk mengeluarkan dana atau merencanakan dana yang Bapak Ibu mintakan. Kira-kira latar belakang seperti itu untuk RPD harian. Nah, bagaimanakah bentuk RPD halaman 3 DIPA yang ada di DIPA Bapak Ibu sekalian? Di ilustrasi slide ini sangat jelas sekali bahwasannya di situ ada kolom kode, kemudian uraian satker, jenis per jenis belanja, di situ ada jenis belanja pegawai, belanja barang dan juga modal, dan juga biasanya ada belanja sosial. Nah, kemudian kolom berikutnya terdiri dari 12 kolom yang terdiri dari bulan dalam 1 tahun. Nah, di sini tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengidentifikasi kegiatan yang ada di dalam satuan kerja Bapak Ibu sekalian itu harus dibagi menjadi 12 atau dibagi menjadi 12 waktu, dan itu mau dilaksanakan kapan. Kira-kira seperti itulah RPD halaman 3 DIPA. Namun demikian Bapak Ibu juga harus memastikan bahwasannya ada target yang harus dicapai di dalam RPD halaman 3 DIPA ini gitu. Maksudnya gimana? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di kuartal kedua ataupun di triwulan 2 Bapak Ibu sekalian harus merealisasikan belanjanya itu sampai dengan 50% untuk jenis belanja tertentu. Nah, bagaimana dengan triwulan 3? Nah, untuk triwulan 3, sebentar Ibu ya. Untuk triwulan 3, Bapak Ibu nanti diwajibkan menyusun anggarannya seperti ini. Jadi realisasi sampai dengan triwulan 3 itu harus dihitung sampai dengan belanja pegawai supaya dihitung kebutuhannya adalah 75% dari pagu belanja pegawai. Kemudian belanja barang itu harus 70%. Belanja modal itu minimal 70% dan untuk belanja sosial 57, belanja sosial itu juga 75%. Nah, bagi yang tidak ada belanja 57 berarti hanya 51, 52, 53. Silakan Bapak Ibu menghitung pagu per jenis belanja ini berapa ya. Kemudian dikalikan berapa persen ini untuk kebutuhan triwulan 3. Kemudian Bapak Ibu kurangkan dengan realisasi sampai dengan bulan Juni kemarin, sampai dengan 30 Juni kemarin. Jadi istilahnya kalau kemarin sudah tercapai, misalkan belanja barangnya sudah tercapai 60% gitu ya misalkan ya dari total pagu, maka tugas Bapak Ibu yaitu lebih ringan, hanya menyelesaikan minimal 10% supaya dapat ke angka 70%.
Ya, itu Bapak Ibu sekalian dari 10% ini harus diselesaikan dalam 3 bulan. Nah, bagaimana kalau saya mau menyelesaikan, ternyata kegiatan saya banyak yang mana itu harus total realisasi saya untuk belanja barang nanti mencapai 85%. Silahkan, itu lebih bagus. Jadi sampai dengan triwulan 3 Bapak Ibu sekalian merealisasikan 85%. Nah, di angka yang tadi saya bilang, misalkan triwulan 2 sudah 60%. Nah, triwulan 3 ini Bapak Ibu rencananya nanti sampai dengan 85%. Nah, berarti di situ angkanya 25%, yaitu 25 merupakan 85% targetnya Bapak Ibu dikurang dengan realisasi yang sudah dicapai 60%. Hasilnya kan 25% ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ dibagi lagi di dalam 3 bulan, yaitu bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September. Sehingga nanti Bapak Ibu ketemu nih, untuk bulan Juli angkanya berapa, nanti bulan Agustus rencananya berapa, bulan September rencananya berapa, sehingga ketemulah itu angka 85%. Jadi di sini angka yang ada di slide ini adalah angka minimal yang harus Bapak Ibu kejar target belanjanya. Dan di situ nanti harus dibagi dalam 3 bulan lagi. Jadi angka 75%, kemudian dikurangi dulu realisasi sampai dengan 30 Juni. Targetnya Bapak Ibu berapa? Misalkan, oh ternyata belanja barang saya kemarin masih rendah nih, masih 40%. Berarti targetnya Bapak Ibu sekarang berapa? Harus 30% dikejar itu, minimal 30%. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini informasi RPD halaman 3 itu memuat yang pertama terkait nominal penarikan, yang berikutnya terkait mata uang, dan juga waktu penarikan SPP, dan juga jenis belanja. Ini untuk RPD harian ya, kita balik lagi ke RPD harian. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, ketika membuat SPP dan itu divalidasi, maka akan terbentuk jatuh tempo 5 hari kerja setelah SPP diterbitkan. Ini bagi Bapak Ibu PPK supaya bisa menghitung dengan baik ketika khususnya nanti di akhir bulan, misalkan nanti di bulan di bulan Juli ke Agustus, nanti dari Agustus ke September dan September hingga triwulan ketiga. Nah, misalkan di bulan Juli ke bulan Agustus. Untuk bulan Juli ke bulan Agustus, maka realisasi SPM terakhir adalah di tanggal 31 Juli. Nah, berarti Bapak Ibu PPK PPSPM supaya menyiapkan tagihan jauh-jauh hari, dan PPSPM sudah harus menyetujui itu di tanggal 27 Juli nanti ya. Tanggal 27 Juli nanti supaya disetujui SPM-nya sehingga jatuh tempo atau SP2D yang Bapak Ibu sampaikan ini masih bisa tertanggal di 31 Juli. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian supaya bisa menghitung kapan uang itu bisa cair. Kalau Bapak Ibu menginginkan di tanggal 31, maka tagihan supaya diselesaikan disetujui SPM-nya maksimal di tanggal 27, yaitu 2 hari kerja sebelum hari terakhir berakhir ya, hari kerja terakhir gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, RPD ini juga tergantung ya, misalkan ada pembayaran GU, jadi ini ada belanja-belanja yang memang ada jatuh temponya. Jadi Bapak Ibu PPK dan PPSPM nanti bisa melihat, khususnya di PPSPM kan terlihat jatuh tempo SPM itu sendiri. Jika jatuh temponya segera, maka artinya Bapak Ibu sekalian tidak harus menunggu 2 hari kerja. Namun demikian diupayakan supaya tidak hari terakhir gitu ya, jangan masuk di hari terakhir, karena ketika di hari terakhir kita tidak bisa memastikan yang pertama antrian, yang kedua sistem. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian merasa sudah mengupload, namun demikian ternyata ada satuan kerja yang lebih dahulu mengupload dan juga lebih banyak SPM-nya yang kami proses, maka itu menjadi antrian dan itu tidak dapat kami kontrol antrian tersebut, sehingga Bapak Ibu sekalian lah yang harus menyesuaikan kapan Bapak Ibu sekalian mengajukan tagihan tersebut. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini untuk ilustrasi triwulan 2, nanti triwulan 3 sama tadi ya, yaitu 2 hari kerja kira-kira. Nah, bagaimana langkah memutakhirkan RPD halaman 3, karena kita berfokus pada RPD halaman 3, yang mana Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan maksimal ke Kanwil itu tanggal 14 ya. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan besok. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus melakukan sinkronisasi antara perencanaan. Nah, silakan setelah ini Bapak Ibu PPK berkoordinasi dengan mungkin bagian-bagian teknis yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Silakan diagendakan rencana apa saja yang ingin dilaksanakan sampai dengan triwulan 3 atau bahkan di triwulan 4 ini. Nah, kemudian nanti apa? Bapak sekalian menyesuaikan RPD kebutuhan halaman 3 di mana. Yaitu nanti dibagi lagi. Juli mau ngapain aja, Agustus mau keluar berapa, September berapa, sehingga terpenuhilah itu RPD halaman 3 sesuai dengan target yang ditetapkan di awal yang tadi, di bagian ini tadi. Nah, bagaimana pemutakhiran RPD halaman 3? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, istilahnya Bapak Ibu sekalian akan dikunci pada tanggal 14 Juli. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan diajukan segera, karena di sini diatur pada hari kerja ke-10 awal triwulan, yaitu kalau sekarang kita jatuhnya nanti di 14 Juli. Silakan Bapak Ibu sekalian mengatur bagaimana kebutuhan Bapak Ibu sekalian supaya target realisasi terpenuhi yang tadi 75 70 tadi, dan kemudian berikutnya nanti dibagi lagi berapakah yang harus dicapai dalam setiap bulan untuk mencapai angka yang 70 75 tadi. Bagaimana indikator deviasi atau penilaian sehingga kok tadi Bapak Ibu sekalian melihat angka 5,53 di dalam IKPA yang ada di KPPN Bekasi. Jadi itu adalah rapot keseluruhan dari satuan kerja di lingkup KPPN Bekasi, dan ini mudah-mudahan bisa kita tingkatkan sehingga deviasinya Bapak Ibu sekalian bisa berkurang. Nah, deviasi itu apakah tidak boleh? Boleh. Deviasi dibolehkan. Asalkan rentang deviasinya adalah 0 sampai dengan 5%. Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu misalkan targetnya 100 juta di dalam bulan Juli ini, ternyata Bapak Ibu hanya merealisasikan 98 juta. Itu kan hanya berarti sisanya 2% ya. 2% tidak terpenuhi, atau ternyata over 103 juta gitu. Itu kan over 3 juta. Itu masih di istilahnya di dalam sistem itu tidak akan dihitung deviasinya, karena di situ masih dalam rentang waktu bukan rentang waktu tapi rentang persentase, yaitu 2% kurang 2% atau lebih dari 3%. Sampai dengan 3%. Itu tadi ya. Kalau 98 juta atau 103 juta ya. Nah, di situ akan tetap dinilai sempurna, meskipun Bapak Ibu angkanya tidak persis dengan angka yang ada di halaman 3. Berbeda cerita ketika Bapak Ibu deviasinya targetnya 100 juta, namun Bapak Ibu karena ada pengeluaran yang sifatnya besar, Bapak Ibu merealisasikan sampai dengan 500 juta, dan ini banyak. Terus ini kalau kita buka datanya satu persatu Satker, ini banyak sekali. Di situ akan muncul deviasi yang sangat tinggi, hampir pasti bisa 100% deviasinya. Artinya apa? Artinya dari sini Bapak Ibu sekalian, meskipun secara realisasi Bapak Ibu itu tercapai, tapi dari sisi perencanaannya itu tidak tercapai. Karena Bapak Ibu harusnya realisasi ini akan ada di bulan atau misalkan di triwulan 3, tapi Bapak Ibu karena ingin mengakselerasi pencairan, Bapak Ibu langsung hajar, ada tagihan masuk bayar gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya deviasi halaman 3-nya ini
meningkat atau membuat deviasi sampai dengan 100%. Nah, itu otomatis apa? Otomatis mengurangi nilai daripada indikator kinerja di deviasi halaman 3. Kira-kira seperti itu. Penyebabnya Bapak Ibu nilainya itu tidak maksimal. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Omspan, ya mohon setelah ini bisa dilihat masing-masing nilainya. Silakan dilihat kenapa saya nilainya bisa tidak maksimal, bisa nilainya 6, bahkan ada yang 5, ada yang bahkan yang nilainya 4, dari skala 10 gitu ya. Di indikator kinerja. Nanti bisa diperiksa, ternyata bisa dilihat, bisa kita klik di situ munculnya berapa. Oh, ini penyebabnya di bulan apa, belanjanya berapa, realisasinya berapa. Kira-kira seperti itu. Adapun sinkronisasi rencana kegiatan dan rencana keuangan ini berpengaruh terhadap bagaimana Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan sesuai jadwalnya dan mencairkan anggarannya sesuai RPD-nya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah merencanakan di dalam 3 bulan ini, maka silakan Bapak Ibu mengawal, istilahnya PPK juga mengawal daripada perencanaan itu tadi sendiri. Ya, misalkan bulan Juli harus keluar di seksi A akan keluar 50 juta, nanti bulan Agustus dari seksi B 100 juta. Nah, silakan Bapak Ibu kawal itu 50 juta, memastikan kegiatannya di tempat Bapak Ibu berjalan. Kalau tidak berjalan berarti istilahnya itu supaya dana itu tidak menjadi deviasi, maka harus dicarikan pengganti ataupun mengakselerasi kegiatan yang lain sehingga kebutuhan dana yang Bapak Ibu sampaikan di dalam RPD halaman 3 DIPA tetap dapat dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan yang misalkan dari 4 seksi, 4 bagian yang tidak terlaksana, salah satunya tidak terlaksana, maka tugas Bapak Ibu PPK sekalian adalah harus memastikan ini anggarannya sudah disiapkan, maka harus segera dicarikan pengganti ataupun supaya bisa terbackup sehingga deviasi Bapak Ibu di halaman 3 aman, realisasinya juga aman. Kira-kira seperti itu. Untuk updating halaman 3, nah ini tetap menggunakan sakti dan juga Bapak Ibu nanti silakan menyesuaikan untuk belanja triwulan 1 dan 2, jadi mulai Januari sampai Juni, silakan perencanaannya disamakan dengan jumlah SPF atau SP2D yang terbit di bulan tersebut. Jadi seandainya ada belanja yang terbit SP2D-nya Juni, silakan itu dimasukkan sebagai perencanaan yang ada untuk dasar pemutakhiran. Jadi data yang ada dari Bapak Ibu sekalian nanti bulan Januari sampai Juni nanti silakan diisi total perencanaannya itu disamakan dengan jumlah SP2D yang terbit di bulan itu. Nah, untuk bulan Juli dan seterusnya silakan Bapak Ibu mulai menata RPD ini. Ya, seperti itu. Dan ini nanti ilustrasinya bisa dipelajari. Jadi misalkan ini kita menghitung dulu realisasi anggarannya, kemudian kita identifikasi pagu existing atau pagu yang terblokir. Nah, kemudian berapa persen nilai blokirnya sehingga berapakah pagu yang efektif yang dapat kita cairkan pada saat ini. Jadi misalnya setelah pagu blokir kita kurangi, berarti sebenarnya adalah pagu efektif atau pagu yang bisa Bapak Ibu gunakan secara maksimal. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian nanti dikurangkan dengan realisasi tadi. Kemudian nanti berikutnya Bapak Ibu silakan menentukan target tadi yang dikalikan berapa persennya tadi. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menentukan berapa target sisaan saya yang harus saya belanjakan, yang harus saya realisasikan itu di triwulan 3 ini berapa. Kemudian untuk kegiatan apa saja, ya, itu nanti Bapak Ibu di breakdown per kegiatannya. Karena di dalam DIPA Bapak Ibu itu sendiri sudah ada kode KRO ataupun jenis belanja yang ada di situ.
Jadi itu nanti akan didistribusikan di dalam masing-masing kegiatan. Jadi tahapannya dimulai dari mengidentifikasi. Dimulai dengan identifikasi, kemudian mengkonsolidasi, dan juga menghitung sisa pagu efektif, kemudian mengutamakan RPD atas sisa yang efektif, dan kemudian menyusun RPD-nya, dan juga mengeksekusi kegiatannya. Jadi kegiatannya Bapak Ibu agendakan itu supaya dipenuhi. Ini adalah ilustrasi dari belanja atau perhitungan RPD. Di sini target realisasinya misalkan 200.000. Nah, 200.000 ini dicapai dalam 3 bulan. Di sini Bapak bisa lihat RPD-nya halaman 1, Januari 60.000, Februari 70.000, Maret 70.000. Nah, kemudian realisasinya berapa? Dia di sini akan kelihatan nih Bapak Ibu. Ini di sini akan kelihatan berapa deviasinya. Nah, nanti ketika deviasi terhitung, misalnya ya 8%, maka dia nggak bisa 100 nilainya. Tapi kalau dia masih 1%, dia akan nilai 100 karena masih kurang dari 5%. Ini juga 4,29, ya ini masih nilainya 100. Nah, maka nanti nilainya apa? Nilainya akan terakumulasi. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian para PPK ataupun para operator anggaran memonitoring deviasinya? Ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke OMSPAN ya. Kemudian masuk ke menu IKPA, dan kemudian nanti ini bisa kita lihat deviasinya berapa dari skala 10. Bapak Ibu nilainya nanti berapa bisa diperhatikan masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat, bisa kita klik juga ini angka yang berwarna hijau ini yang ada garisnya ini bisa kita klik. Nanti bisa muncul nilainya kenapa kita bisa memperoleh seperti itu. Nah, misal ini adalah rencananya berapa? Rencana ini berdasarkan halaman 3 DIPA-nya Bapak Ibu. Jadi angka ini ada di dalam DIPA-nya Bapak Ibu sekalian yang telah diajukan revisi. Kemudian penyerapannya berasal dari realisasi OMSPAN, dan juga yang terakhir adalah deviasinya. Di situ nanti akan muncul deviasinya. Apakah rencana yang Bapak Ibu tetapkan ini sudah sejalan dengan realisasi anggarannya? Apakah yang kemarin direncanakan itu sudah terrealisasikan, sudah ada SPM, SP2D-nya? Kira-kira seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu ada kegiatan sudah jalan, Pak, tapi belum ada anggarannya sama. Belum ada tagihan pembayarannya. Nah, ini supaya seperti itu. Jadi meskipun sudah ada rencana, berarti harus segera ada pembayarannya gitu loh. Karena kasihan juga kegiatan sudah berjalan tapi anggarannya masih belum dicairkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga harus melakukan pengendalian atau dari konsistensi RPD halaman 3, yaitu dari kualitas perencanaannya. Yang pertama, ketika memutakhirkan RPD halaman 3, maka PIC kegiatan harus mampu memproyeksikan atau mendekati akurasi rencana atau jadwal kegiatan dan jadwal pembayaran. Jadi selain ada jadwal kegiatan, tentu saja ada jadwal pembayaran. Nah, jadwal pembayaran inilah yang menjadi kunci di halaman 3 itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah Satker melakukan pemutakhiran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk semua sampai dengan 14 Juli besok. Kemudian dari sisi pelaksananya bagaimana? Nah, semisal Bapak Ibu target di halaman 3 DIPA-nya terpenuhi. Misalkan gini. Misalkan Bapak Ibu targetnya di bulan Juli nanti 200 juta ya. Kemudian sampai dengan 25 Juli nanti itu Bapak Ibu telah merealisasikan 170 juta. Nah, berarti Bapak Ibu hanya butuh 30 juta lagi. Nah, ternyata ada kegiatan yang
membutuhkan dana 100 juta lagi. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan opsi penundaan pembayaran tagihan. Dalam artian apa? Berarti istilahnya yang 100 juta ini kita tunda untuk bulan berikutnya, untuk Agustus. Silakan dicarikan angka ataupun tagihan atau kegiatan-kegiatan yang nilainya lebih kecil lagi, yang mendekati 30 juta ataupun lebih-lebih dari 30 juta atau 5%-nya berarti dari 200 juta ya, berarti kan 10 juta ya, berarti yang nilainya maksimal paling tidak dari 170 berarti 40 juta ataupun sampai dengan hanya 20 juta. Berarti range-nya di 20 sampai 40 juta saja maksimal tagihannya supaya Bapak Ibu sekalian nilai deviasinya masih kurang dari 5%. Kira-kira salah satu strateginya seperti itu. Nah, ini salah satu ilustrasi untuk pengendalian RPD-nya. Kira-kira seperti ini. Kalau kita bicara angka dengan lebih detail, nanti Bapak Ibu bisa pelajari slide ini lebih lanjut dan juga nanti bisa diperhatikan bahwasanya ini ketika nanti ada deviasi, deviasinya berapa, apakah itu berpengaruh kepada nilainya Bapak Ibu atau tidak. Seperti itu. Dan tentu saja sebagai permasalahan umum yang sering ditemui adalah belum sinkronnya antara kegiatan yang dilakukan bagian teknis di Satuan Kerja Bapak Ibu dengan para pejabat khususnya di PPK. Sehingga karena tugas melakukan perencanaan ini dari PPK, maka silahkan setelah pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu operator anggaran dan PPK berdiskusi dengan para pelaksana teknis yang ada di lapangan ini supaya segera merencanakan dan kapan jadwalnya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa segera menyusun RPD halaman 3. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pertama nanti adalah melihat berapa sisa dana yang Bapak Ibu bisa belanjakan sampai dengan triwulan 3 nanti. Nah, kemudian baru nanti ditarget, misalnya minimal sekian, minimal sekian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya nanti kita selanjutnya nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf kiranya dalam penyampaian saya. Biar taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Yuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daru atas paparan yang telah disampaikan. Baik, itu sepertinya di kolom chat sudah ada yang bertanya Mas Daru dari Ibu Nina Restiana. Izin bertanya, apakah perhitungan 70% untuk target TW3 harus terhitung dari bulan Juli? Apakah tidak berlaku kumulatif dari TW3 saja? Pertanyaan kedua, untuk deviasi halaman 3 DIPA, apakah formulasinya berlaku nilai absolut? Karena pada pengalaman kemarin, realisasi lebih dari RPD. Meski kurang dari 5% deviasinya, tetapi nilai IKPA-nya juga berkurang. Silakan Mas Daru, apa mau langsung dibaca di kumulatif, mau langsung dijawab gimana? Oh iya, baik, saya akan jawab ya. Jadi, mohon maaf sebentar. Yang pertama, apakah perhitungan 70% untuk target triwulan 1 terhitung dari bulan Juli? Apakah tidak kumulatif? Ya tentu saja Bapak Ibu, 70% yang ada di slide tadi. Jadi ada 75%, ada 70% tergantung jenis belanjanya Bapak Ibu ya. Itu dihitung kumulatif sampai dengan September nanti atau sampai dengan triwulan 3 nanti. Misalkan dalam 1 tahun pagunya Bapak Ibu, 1 tahun ya, kita bisa 1 tahun Bapak Ibu pagunya 1 miliar untuk belanja barang. Maka sampai dengan September Bapak Ibu harus merealisasikan 700 juta. Harus spending 700 juta.
Nah, apakah Bapak Ibu bisa belanja 800 juta? Boleh. Asalkan nanti yang ketika Bapak Ibu bicara 800 mau belanja 800 juta, itu dituangkan di halaman 3 juga. Jadi nanti Bapak Ibu triwulan 2 kemarin kan misalkan sudah 50% gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kurangnya berapa persen? Kalau kemarin ternyata kok baru 45% nih. Berarti Bapak Ibu selama triwulan 3 ini minimal harus spending 25%, 250 juta untuk belanja barang. Nah, 25% ini nanti silahkan dibagi 3 bulan. Mau realisasi bulan Juli, mau realisasi bulan Agustus, ataupun September. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana? Mas, kemarin saya sudah belanja sampai dengan 55%. Nah, berarti tugas Bapak Ibu lebih ringan. Berarti hanya spending minimal 15% saja. Tuh. Yang penting dari angka 15% ini dituangkan di dalam bulan Juli berapa, bulan Agustus berapa, bulan September berapa. Yang kedua, nah ini yang pertama kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya jawab pertanyaan yang kedua. Untuk deviasi halaman 3, apakah formulasinya berlaku nilai absolut? Karena dari pengalaman kemarin, realisasi lebih dari RPD meski kurang dari 5% deviasinya, tetapi nilainya IPA juga berkurang. Apakah nilainya berlaku absolut? Nah, begini Bapak Ibu. Di dalam salah satu slide saya, ini yang ini tadi ya. Bentar ya, saya tayang lagi yang bagian ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam aplikasi Omspan ya. Ini yang bagian ini. Jadi ketika Bapak Ibu melihat klik yang bagian deviasi halaman 3 ini, kemudian Bapak Ibu sekalian nanti bisa akan tayangnya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa melihat berapa realisasi dan rencana yang Bapak Ibu anggarkan di bulan itu. Jadi untuk bulan sebagaimana ilustrasi di sini ya. Bapak Ibu ketika bulan Februari di sini belanja 51 merencanakan 4,1 miliar. Tetapi penyerapannya 4,6 miliar. Maka dari itu di sini akan muncul deviasi sebesar 445 juta. Ya. Dan ini totalnya jika ditotal adalah 10%, yaitu dari 445 ini dibanding dengan rencananya ini berarti 10,66% ini tadi. Jadi selisihnya dan juga berapa yang Ibu anggarkan. Itu tadi yang saya bilang semestinya kalau mau realisasi misalkan ya dari 4,181 ini ya kalau Bapak Ibu realisasi 4,2 ini saya kan masih angkanya masih rendah, masih kurang dari 5%. Nah, ini nanti nilainya apakah absolut bukan absolut? Iya, berarti absolut tuh bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Jadi kalau umpama kurangnya 2% itu masih angka sempurna. Kalau lebihnya 2,5% itu juga masih angka sempurna. Nah, untuk kasus Ibu Nina ini nanti akan kami lihat. Ibu Nina ini dari Satker apa ya? Mohon izin nanti bisa kita lihat. Kalau mau kita tayangkan juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau ditayangkan ya nanti berarti setelah ini ya Bapak Ibu ya. Untuk Bu Nina, ini kenapa deviasinya nilainya juga berkurang. Nah ini bisa jadi ada belanja lain yang menyebabkan tidak maksimal. Nanti harus dilihat apakah yang menyebabkan nilai IKPA-nya berkurang ini di bagian unsur deviasi atau RPD halaman 3 atau di unsur lainnya. Karena tadi kalau kita lihat di paparan pemateri sebelumnya yang disampaikan Pak Pras bahwasannya ada beberapa unsur yang dinilai dalam IKPA seperti ini. Jadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unsur yang dinilai di dalam IKPA. Nah, saya tidak bisa memastikan nilai IKPA yang ada di satuan kerjanya Bu Nina apakah berkurangnya karena deviasi halaman 3 atau dari unsur yang lain. Ini harus kita pastikan lagi. Kira-kira seperti itu Bu Nina, mudah-mudahan jawaban saya
bisa dipahami. Oke, selanjutnya saya jawab lagi pertanyaan Bu Ana. Bagaimana langkah untuk mengoptimalkan nilai IPA terhadap Satker dengan porsi anggaran sebesar 91% belanja modal khususnya di indikator penyerapan anggaran jika 80% pencairan anggaran sesuai kesepakatan kontrak berada di triwulan 4. Bagaimana? Nah, saya jawab berdasarkan regulasi yang ditetapkan di sini ya. Semestinya untuk belanja di triwulan 3 ini harus selesai sampai dengan 70%. Mengapa demikian? Karena itu tadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 tahun anggaran, supaya anggaran yang tersedia ini penyerapannya tuh dilakukan secara merata. Jadi istilahnya kita di dalam pengelolaan kas negara itu supaya dapat diminimalisir adanya penumpukan pencairan di akhir tahun yang biasanya terjadi dari tahun ke tahun itu seperti itu. Realisasi dihajarnya di triwulan 4. Jadi para pemegang komitmen ya untuk pembangunan belanja modal silakan melakukan. Yang bisa kita lakukan adalah ketika nanti DIPA diperoleh di akhir tahun ini untuk DIPA tahun berikutnya, maka silakan melakukan perikatan, istilahnya bukan perikatan atau Bapak Ibu sekalian bisa namanya apa ya istilahnya, pra kontrak yang dilaksanakan di awal tahun anggaran. Misalnya Bapak Ibu sekalian bisa memulai proses pengadaan, itu perencanaan pengadaan itu dimulai dari akhir tahun itu sendiri, yang mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan kontraknya itu di awal tahun. Kira-kira untuk normatifnya seperti itu. Nah, apakah ini menjadi kesulitan ya? Mungkin di sini bisa menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian. Jika itu memang berhasil bisa dilaksanakan, harusnya nanti di triwulan 3 dana yang terserap ataupun istilahnya ketika ada belanja modal seperti itu, Bapak Ibu sekalian tidak perlu memikirkan ataupun penyelesaian hingga akhir tahun nanti. Jadi tidak perlu deg-degan, ini pekerjaan kira-kira jadi nggak ya, atau nggak ini akan terbayar nggak ya, ini kira-kira kurang apa ya, misalnya itu tidak perlu memikirkan untuk hal yang seperti itu, karena istilahnya dana sudah keluar di awal itu sudah besar duluan. Jadi istilahnya dari sisi termin itu Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan pembayarannya lebih awal lagi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jika memang ada yang dirasa kok ini terlalu memberatkan kami dari sisi Satker, nah silakan Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkoordinasi melalui vertikal, melalui KL-nya Bapak sekalian. Jika memang itu dirasa berat, ya nanti bisa ajukan keberatan tersebut, dalam artian nanti apakah nanti dari sisi regulasi akan diubah, apakah misalkan nanti belanja modal targetnya nanti diperkecil triwulan 3 jadinya cuma 60%, misalkan seperti itu ya, kira-kira seperti itu Bu Ana. Nah, itu nanti dari sisi kebijakan mungkin akan direview seperti itu. Tapi saat ini ya, kita bicara saat ini bahwasannya kebijakan tersebut adalah seperti yang ada di slide ini, yaitu per triwulan ditetapkan angkanya segini, kira-kira seperti itu. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan ya supaya ini termin kita harus target selesai di bulan Desember, oke.
Kemudian tapi triwulan 3 kita harus spending segini. Sehingga di situ Bapak Ibu sekalian bisa melakukan apa yang kira-kira bisa dipercepat di dalam proses pembayaran itu sendiri. Baik, kemudian ini ada lagi Bu Nina melanjutkan lagi. Izin mohon bertanya, jika ternyata sudah terlanjur TW3 kurang dari 70% sampai dengan bulan Agustus karena kondisi tidak terduga, agar IKPA tetap naik, mana yang harus dioptimalkan? Deviasi halaman 3 DIPA atau penyerapan anggaran? Nah, baik Bu Nina, ini posisi masih di awal triwulan 3. Jadi Bapak Ibu sekalian khususnya silahkan nanti bisa melakukan pengaturan terkait penyerapannya supaya minimal yang pertama 70% tercapai dan juga diatur keluarnya itu di bulan apa saja itu juga tercapai. Jadi istilahnya angka yang triwulan 3 ini Bapak Ibu targetnya berapa dan keluarnya kapan itu supaya dua-duanya tercapai. Bagaimana kalau memang ada yang tidak tercapai? Nah, tentu saja saya tidak menyarankan istilahnya kebijakan ada kembali ke Bapak Ibu sekalian tentunya. Namun demikian, kalau kita berbicara nilai, maka nilai penyerapan jauh lebih tinggi, yaitu sampai dengan 20 angka. Tapi di sini saya tetap akan merekomendasikan Bapak Ibu sekalian supaya keluar angkanya nominal minimal targetnya itu tercapai, yaitu 75, 70, 75 tadi tercapai, dan juga keluarnya di bulan apa itu juga tercapai. Rekomendasi saya kira-kira seperti itu. Jadi kayak kalau bisa ini karena ini masih di bulan Juli, ya nanti bulan Agustus memang istilahnya bisa misalkan Juli kurangnya berapa juta lagi, nah ini bisa diatur lagi. Agustus kurangnya berapa, nanti kegiatannya apa saja, nanti September berapa, targetnya berapa, nah itu nanti bisa direalisasikan. Kira-kira seperti itu Bu Nina. Untuk mana yang harus dipilih ya tentu saja kalau dari kami akan merekomendasikan keduanya karena di sini terus terang dari sisi pengelolaan RPD-nya dari angka yang tadi dipaparkan pada penjelasan sebelumnya ini harus ditingkatkan karena nilainya masih setengah, kalau boleh saya katakan masih 50% dari istilahnya dari 10 Bapak Ibu hanya mendapatkan 5, sekian itu secara rata-rata. Berarti artinya apa? Artinya ya memang ada satuan kerja yang bagus yang merencanakan RPD-nya secara tepat waktu. Tapi berarti tidak sedikit satuan kerja yang asal belanja, asal spending, asal target terpenuhi. Bahkan udah belanja tiap bulannya itu tidak sesuai dengan perencanaan dan juga targetnya juga tidak terpenuhi, itu ya ada juga gitu loh. Maka dari itu di sini nilainya istilahnya deviasi dari kalau kita lihat grafiknya itu sangat volatile, sangat naik turun. Ada saat yang memang bagus perencanaannya, ada yang memang masih harus ditingkatkan lagi. Oke, berikutnya nanti untuk materi bisa akan kami share setelah ini oleh Mbak Yuha. Kemudian yang berikutnya, apabila eselon 1 juga melaksanakan revisi DJA, namun Satker di bawahnya sedang melakukan revisi halaman 3 otomatis untuk historinya atau tidak, atau ADK yang sudah dibuat masih bisa direstore ke aplikasi Sakti. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di aplikasi, apakah halaman 3-nya ketika Bapak Ibu ambil history, ini bisa apa enggak? Biasanya kalau dia sedang diajukan di revisi DJA, jadi kalau ya hanya eselon 1 yang revisi nggak masalah. Tapi kalau satkernya Bapak Ibu juga sedang diajukan, sedang masuk revisinya ke DJA, nah ini kalau bisa ya bisa nggak dinego untuk halaman 3-nya gitu. Tapi kalau nggak bisa berarti artinya
Kalau memang tidak bisa disesuaikan karena terkendala sedang direvisi oleh DJA, maka yang bisa kami sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian harus merealisasikan sesuai dengan rencana yang ada di halaman 3 itu sendiri. Dalam hal masih kurang dari 70, sekitar 70%-an, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate ataupun merealisasikan sampai dengan 70% itu sendiri. Maka istilahnya kalau sudah given karena kondisi di luar ini ya yang tidak bisa kita kendalikan ya. Kecuali Bapak Ibu sekalian bisa mengatur mengajukan pembatalan ke eselon satunya gitu. Tapi saya tidak terlalu memahami apakah itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu kepada atasan langsung yang ada di vertikal sana, di unit vertikalnya. Apakah bisa mohon dibatalkan dulu revisi DJA-nya gitu. Saya juga kurang memahami. Namun jika memang bisa, ya silakan supaya Bapak Ibu sekalian bisa menata halaman 3, kemudian nanti diajukan ulang revisi ke DJA-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang bertanya seputar apakah revisi POK itu bisa diajukan sekalian dengan revisi halaman 3 atau saya mau revisi geser antar output di dalam satu kegiatan tapi masih antar output, saya revisi sekalian, boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian melakukan. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu memilih di history untuk revisi halaman 3, itu yang diajukan adalah revisi DIPA, bukan revisi POK. Jadi artinya apa? Artinya revisi kewenangan yang di bawahnya itu bisa ikut sekalian dititipkan di dalam revisi DIPA. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan ya mau di situ kalau mau yang administratif sekalian nanti masuk ya, administratifnya bisa masuk. Kita intinya targetnya RPD halaman 3, tapi namun demikian Bapak Ibu sekalian masih bisa geser-geser antar pagu di dalam misalkan antar output gitu ya, masih dalam satu kegiatan ya, atau sesuai dengan ketentuan yang ada di halaman 3 DIPA-nya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa atur, kemudian nanti POK-nya misalkan antar akun, itu juga masih bisa digeser-geser sehingga ketika Bapak Ibu melakukan revisi POK, itu nanti DIPA yang disahkan adalah DIPA yang sudah dimutakhirkan di dalam aplikasi Omspan. Sehingga tayangan yang ada di aplikasi Omspan otomatis sama dengan yang ada atau yang Bapak Ibu buat di dalam aplikasi Sakti. Kira-kira seperti itu. Jadi silakan nanti ditata sekalian apakah revisi POK-nya ingin diajukan atau tidak. Nah, kiranya itu Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Insya Allah sudah terjawab semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami penjelasan saya. Belum. Mungkin Mas Darus belum ditutup, ada pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan terakhir ya. Apakah bisa mengambil pagu yang diblokir untuk menutupi pagu karena ada perubahan volume? Kayaknya mengambil pagu yang diblokir. Nah, sekarang buka blokir itu kan kayaknya kewenangannya siapa ya? Kayaknya masih harus kewenangan DJA ya. Saya kurang terlalu memahami ya untuk pagu yang diblokir itu buka blokirnya ke siapa? Sehingga ketika pagunya sudah diblokir ya istilahnya nanti harus buka blokir. Nah, buka blokir itu kan ada syarat-syaratnya ya. Kenapa dia atau yang menyebabkan pagu itu supaya bisa digunakan kan nanti ada dokumen pendukungnya, biasanya ada dokumen pendukung. Nah, ini silahkan diikuti di dalam ketentuan PMK terkait revisi DIPA gitu ya. Apalagi ini terkait perubahan volume. Untuk revisi yang terkait perubahan volume ini memang ada kaidah-kaidah tersendiri yang itu diatur di dalam PMK. Kebetulan saya juga
belum memegang, ada PMK-nya, cuman saya harus melihat terlebih dahulu. Nanti kalau memang dibutuhkan konsultasi lebih lanjut, kita bisa berdiskusi nanti untuk Satuan Kerja 018672. Nah, mungkin itu dari saya. Pertanyaan, alhamdulillah sudah saya jawab semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Yua selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Mas Daru atas diskusi dan tanya jawab yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Daru, jangan lupa untuk pemutakhiran halaman 3 DIPA, yaitu terakhir hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Kalau bisa H-1 sudah disubmit, karena nanti akan terjadi antrian di Kanwil ya Bapak Ibu. Dan juga ada lagi Mas Daru, udah itu aja ya? Udah, oke. Baik, kami dari petugas pada siang hari ini ingin menyampaikan bahwa sebentar, Pak Pras mau ada sambutan lagi, Pak Pras? Oke, sudah tidak ada. Baik, kami sampaikan bahwa mengingatkan kembali bahwa seluruh layanan yang diberikan di KPPN Bekasi adalah Rp0 atau tanpa biaya. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu Satuan Kerja untuk tidak memberikan apapun dalam bentuk apapun atas pelayanan yang telah kami berikan. Jadi kami selaku petugas yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk materi akan kami sampaikan kembali di link yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oh ya, silakan yang belum absen. Saya pantau tadi absennya baru 76 orang. Kira-kira masih ada 25 peserta yang belum melakukan absensi. Silakan bagi yang belum untuk mengisi absensi di link yang sama.